Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan lahir batin. Salam sehat, salam semangat dan tentu saja salam lancar untuk segala urusan kita semua. Mari duduk santai, siapkan hati dan telinga. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang semoga bisa jadi pelajaran, hiburan, dan mungkin bahan renungan untuk kita bersama. Namanya Mas Ikrar. Dia adalah tukang ojek pangkalan yang sudah 1 tahun mangkal di pangkalan kampung. Memang kampung ini berbatasan dengan jalan besar dan jalanan kecil. Yang dilewati oleh ojek tersebut adalah kampung-kampung lain yang lebih terpencil di ujung sana. Sehingga satu-satunya alat transportasi warga adalah menggunakan ojek seperti Mas Ikrar. Mas Ikrar sehari-hari nongkrong di pangkalan depan. Dia selalu mengantarkan penumpang ke kampung-kampung yang ada di sepanjang jalanan kecil itu. Sebenarnya, Mas Ikrar bukan warga di sekitar pangkalan, tapi dia adalah warga dari salah satu kampung yang berada paling ujung di jalanan tersebut. Jarak tempuhnya memang sedikit agak jauh. Perlu waktu 1 jam dari pangkalan ke rumahnya. Sehingga tidak jarang Mas Ikrar menunggu penumpang hingga larut malam, karena sekalian pulang ke kampungnya yang ada di ujung jalan. Pangkalan ini pasti selalu ramai, tidak peduli siang atau malam, karena mau bagaimanapun, banyak orang-orang yang ingin ke kota harus melewati pangkalan, karena mereka tidak mau apabila harus berjalan kaki dengan jarak tempuh yang lumayan. Mas Ikrar dan beberapa temannya yang menjadi ojek di pangkalan selalu nongkrong di pangkalan sampai malam. Tidak jarang Mas Ikrar baru pulang ke rumahnya jam 11 malam. Bahkan tidak jarang dia baru bisa pulang ketika subuh tiba dan Mas Ikrar akan kembali tiba di pangkalan pagi harinya. Mas Ikrar tampak sudah terbiasa dengan jalur kampung yang begitu sepi ketika malam tiba. Apalagi jalanan di kampung itu penuh dengan rumpun bambu dan hutan-hutan kecil. Beberapa ojek lain nampak enggan dan takut untuk mengambil penumpang ketika malam tiba. Namun tidak dengan Mas Ikrar, karena dia memang membutuhkan uang untuk kehidupan keluarga dan 1 anaknya yang sudah mulai sekolah. Mas Ikrar berkata bahwa dia lebih takut anak dan istrinya tidak makan daripada dia ketakutan karena jalanan yang lumayan gelap. Sehingga Mas Ikrar memaksakan diri untuk terus bekerja meskipun jalanan kampung ketika malam sangatlah gelap dan menyeramkan. Aku ingat pada saat itu, ketika itu Mas Ikrar bercerita bahwa ada 1 pohon beringin yang tumbang ketika hujan besar di salah satu kampung yang ada di pinggir jalan kecil itu. Dan hal itu memutus jalur dari kampungnya ke jalanan besar selama beberapa waktu. Pohon beringin itu terkenal angker oleh beberapa orang, sehingga ketika pohon beringin itu tumbang, banyak sekali cerita-cerita warga yang dia dengar tentang keangkeran pohon beringin tersebut. Cerita-cerita itu sampai ke pangkalan dan menjadi penghias cerita ketika para tukang ojek itu kumpul dan menunggu penumpang di sana. Katanya, pas pohon tumbang itu, ada yang mengetuk-ngetuk pintu warga yang ada di kampung sebelah, dan itu terjadi beberapa hari, kata Sabto, yang merupakan salah satu tukang ojek yang ada di sana. Iya, kemarin juga si Oneng yang pakai ojek pas mau sekolah juga bilang katanya kampungnya jadi seram. Bahkan dia pernah melihat pocong kecil yang berlarian di gang kampung itu, dan itu terjadi selama pohon itu masih menutupi jalan. Jawab Umar sambil menyeruput kopi yang ada di depannya.
Mas Ikrar yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Dia sepertinya tidak peduli dengan cerita tersebut karena dia seringkali pulang melewati pohon beringin itu ketika tengah malam dan dia tidak menemukan apa-apa di sana. Mas, kalau cuma pohon beringin doang mah, sepanjang jalanan kampung ini juga banyak pohon beringin, kata Mas Ikrar yang menanggapi cerita mereka berdua. Bahkan di kuburan dekat pangkalan juga ada pohon beringin. Jangan gara-gara pohon beringin tumbang, langsung muncul cerita yang aneh-aneh, kata Mas Ikrar kepada teman-teman ojeknya ketika mereka bercerita tentang pohon beringin itu. Teman-temannya hanya mengangguk dan percaya dengan apa yang Mas Ikrar katakan, karena mau bagaimanapun itu hanyalah sebuah cerita dari para warga sekitar beringin tumbang itu. Dan Mas Ikrar adalah orang yang paling berani di antara mereka semua. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam setelah mereka mangkal di pangkalan tersebut. Teman-teman Mas Ikrar sepertinya sudah pamit pulang, sehingga meninggalkan dia sendirian di pangkalan. Jalanan yang ada di depannya tampak sepi, dan sepertinya tidak akan ada penumpang lagi yang akan menaiki motornya pada malam itu. Mas Ikrar, yang kini tinggal sendirian di pangkalan, ini bersiap-siap untuk pulang. Setelah menghitung uang yang dia dapatkan, dia segera menyalakan motornya dan mulai menyusuri jalanan kampung untuk pulang. Sepanjang perjalanan, tidak ada kendaraan lain di sana. Hanya motor bututnya saja yang melaju di jalanan yang berlubang. Mas Ikrar tampaknya sudah terbiasa dengan suasana malam di jalanan itu. Dia hanya bisa menguap pelan. Rasa kantuknya mulai terasa karena waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Cerita tentang pohon beringin yang dia dengar selama beberapa hari ini seperti menjadi angin lalu baginya. Karena dia tahu, setiap malam dia melewati pohon beringin itu, dia tidak menemukan apa-apa di sana. Beberapa kampung sudah dia lewati. Kali ini, jalanan sudah mulai gelap gulita. Di sisi kiri dan kanan hanya ada rumpun bambu dan kebun-kebun warga yang gelap. Tidak ada satupun manusia yang terlihat di sepanjang perjalanan ini. Bahkan, juga tidak ada satupun orang-orang yang ronda malam pada saat itu. Mas Ikrar terus memacu motornya melewati lubang-lubang jalan yang menganga sepanjang perjalanan. Tidak jarang Mas Ikrar harus memelankan motornya, karena ada beberapa polisi tidur yang ada di beberapa tempat. Setelah melewati kebun-kebun warga yang luas, juga tanjakan yang sedikit curam, tinggal beberapa kilometer lagi dia sampai ke kampungnya. Namun, di depan sana, tepat ketika dia melewati sisa-sisa pohon beringin yang tumbang, Mas Ikrar seperti melihat dan merasa bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dari arah gang sebelah pohon itu. "Mas?" Suara itu terdengar samar, bahkan nyaris tidak terdengar olehnya. Mas Ikrar yang sudah ngantuk seperti tidak mempedulikannya karena dia tidak melihat sesuatu apapun di sana. Tapi setelah dia melaju kembali, suara itu terdengar lagi, bahkan kali ini lebih jelas. "Mas, ojek." Mas Ikrar langsung menghentikan motornya dan dia langsung melirik ke arah kiri. Di sana terlihat ada seorang wanita yang berjalan mendekat kepadanya. Dia berjalan di gang yang nampak gelap dan terlihat sedang tergesa-gesa pada malam itu. Wanita itu tampak cantik dengan rambut yang panjang dan sedikit terurai. Lalu dia mengenakan baju berwarna putih panjang dan rok panjang hingga menutupi kakinya. Awalnya, Mas Ikrar sedikit ragu ketika melihat wanita itu.
Bahkan dia teringat kembali tentang cerita-cerita yang dia dengar dari pangkalan. Namun, ketika dia tersenyum pelan kepadanya, Mas Ikrar langsung membalasnya dengan senyuman. "Tidak perlu takut, Mas. Dan aku juga bukan yang aneh-aneh seperti yang lain. Aku ini kemalaman dan ingin pulang. Dari tadi nungguin ojek tidak datang-datang," katanya sambil tersenyum pelan. Mas Ikrar merasa malu. Dia takut apa yang dilihat olehnya bukanlah manusia seperti cerita yang dia dengar. Namun, setelah melihat bahwa cahaya motornya tidak menembus tubuhnya, dia meyakini bahwa wanita itu adalah manusia seperti dirinya. Apalagi, dia baru ingat ketika pohon beringin ini roboh dan dikerumuni warga beberapa hari yang lalu, dia seperti melihat wanita berdiri bersama para warga yang ada di sekitar pohon tersebut. Sambil tersenyum dan sedikit meminta maaf, akhirnya Mas Ikrar berkata, "Memangnya, kamu mau dianterin kemana?" Waktu itu, wanita itu hanya tersenyum kecil, lalu dia menunjuk ke arah jalanan desa yang gelap di paling ujung. "Itu, ke komplek yang baru dibangun. Soalnya," kata temanku, "ada rumah baru di sana." Mas Ikrar langsung mengangguk pelan. Dia ingat bahwa di dekat kampungnya memang ada sebuah komplek perumahan baru yang baru saja dibangun. Komplek perumahan itu adalah perumahan subsidi yang beberapa kaplingnya sedang dijual. "Oh lah iya, aku tahu Neng. Ya sudah kalau begitu naik Neng," kata Mas Ikrar sambil menepuk jok belakang motornya. Wanita itu langsung mengangguk, lalu tidak lama dia langsung duduk dan terdiam. Entah mengapa tiba-tiba punggungnya mendadak dingin ketika wanita itu duduk. Mas Ikrar sedikit melihat wanita itu di cermin, dan sepertinya wanita itu tahu ketika Mas Ikrar sedang melihatnya. "Kenapa, Mas?" tanya wanita tersebut. Tidak apa-apa, Neng," jawab Mas Ikrar dengan sedikit tersenyum. Mas Ikrar langsung fokus kembali kepada jalanan kampung yang ada di depannya. Dan setelah hampir 10 menit berjalan, dia akhirnya sampai ke kampungnya. Namun, Mas Ikrar tidak berhenti di sana. Dia terus memacu motornya ke sebuah komplek perumahan yang letaknya tidak jauh dari kampungnya. Mas Ikrar beberapa kali mengajak ngobrol wanita itu, bertanya ke blok mana dia harus berhenti. Namun wanita itu hanya tersenyum di belakangnya dan dia berkata bahwa nanti kalau sudah sampai akan diberitahu. Tidak lama, mereka berdua pun sampai di komplek tersebut. Kompleknya tampak sepi karena memang komplek perumahannya belum selesai dibangun, hanya ada beberapa rumah di sana. Itu pun belum dihuni sepenuhnya, sehingga nampak tidak ada siapa-siapa di sana. Mas Ikrar kembali bertanya kepada wanita itu, "Neng, turunnya di blok mana?" Wanita itu hanya menggelengkan kepala. Wajahnya tampak bingung dan datar, seperti ada ekspresi kekecewaan yang terlihat di wajahnya. "Ya, kirain masih ada," katanya sambil tersenyum pelan. "Maksudnya apa ya, Neng?" potong Mas Ikrar yang tidak mengerti atas apa yang diucapkannya. "Tidak, Mas. Turun di sini saja ya. Tidak apa-apa kok. Nanti aku cari sendiri." Mas Ikrar tidak mengerti atas apa yang dikatakan oleh wanita itu. Namun, dia hanya mengangguk dan menghentikan motornya tepat di antara blok S dan blok T. Wanita itu akhirnya turun. Dia mulai berdiri di dekat lampu jalan yang terang. Di sana dia mulai menunduk dan rambut panjangnya yang terurai mulai menutupi sebagian wajahnya. Mas Ikrar sedikit merinding ketika melihatnya berdiri di bawah lampu jalan.
Namun, wanita itu tiba-tiba memberikan sesuatu sebagai bayaran juga atas apa yang dilakukannya. "Maaf, cuma bisa ngasih segini ya Mas. Soalnya uangnya tidak ada lagi," katanya dengan nada yang sedikit lirih. Mas Ikrar hanya mengangguk. Lalu tidak lama, dia menerima uang yang diberikan oleh wanita itu dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Mas Ikrar pun akhirnya pamit dan meninggalkan dia sendirian di sana. Sempat ada rasa khawatir karena wanita itu sendirian di tempat yang sepi. Bahkan, dia berencana memberikan lagi sebagian uang yang dia terima karena dia merasa tidak enak ketika menerima pembayaran darinya. Mas Ikrar yang sudah memutar melewati gerbang komplek, akhirnya mulai kembali lagi ke tempat wanita itu berdiri. Namun sesampainya di sana, "Kemana wanita itu?" tanya Mas Ikrar yang merasa heran. Wanita itu cepat sekali menghilang tanpa jejak. Lampu jalanan komplek yang seharusnya menyala mendadak padam. Dan hal itu tentu saja membuat Mas Ikrar heran atas apa yang dia lihat. Mungkin dia sudah pulang. Ya sudahlah, kalau seperti itu, aku lebih baik pulang sekarang. Mas Ikrar akhirnya kembali pulang dan memutar kembali motornya dengan wajah yang penuh tanda tanya. Dia keluar dari komplek tersebut dan mulai pulang ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dari sana. Setelah sampai di rumah, istri dan anaknya tampaknya sudah tertidur pulas. Dia membuka jaket tebalnya dan memasukkan motornya ke ruangan tengah. Tidak lama kemudian, dia mulai menghitung pendapatannya di hari itu. Dan ketika dia mengambil uang yang diberikan oleh wanita tersebut, tiba-tiba dia langsung melirik ke arah pintu rumah yang sudah terkunci rapat. "Apa sih Neng salah ngasih uang ya?" Terlihat ada 12 lembar uang 100.000 di tangannya. Mas Ikrar merasa bahwa dia menerima uang dari wanita itu hanya 20.000 karena uang yang diterima seperti uang 2000-an berjumlah 12 lembar. Namun, entah mengapa, sekarang dia menerima uang 1.200.000 dan itu membuatnya merasa bahwa dia harus mengembalikan uang tersebut. "Lebih baik uangnya aku simpan dulu, dan jangan sampai istriku tahu, karena kalau tahu, nanti malah dipakai belanja sama beli kosmetik," gumam Mas Ikrar sambil memasukkan lagi uang tersebut ke saku jaketnya. Mas Ikrar yang mulai sedikit ngantuk, akhirnya mulai rebahan di kursi tengah rumahnya, dan tidak lama kemudian dia mulai tertidur pulas hingga pagi. Istri dan anaknya membangunkannya ketika pagi menjelang. Dia melihat Mas Ikrar tertidur pulas di kursi ruang tengah rumahnya. Awalnya dia ingin membangunkannya untuk meminta uang setoran di hari kemarin. Namun, ketika melihat uang ratusan ribu tergeletak di meja, dia akhirnya mengambilnya dan membiarkan Mas Ikrar tertidur pulas. Tepat jam 1 siang, Mas Ikrar baru bisa bangun dari tidurnya. Di sana, istrinya sudah memasak daging ayam, dan anaknya yang baru saja pulang dari sekolah terlihat sedang makan makanan itu dengan lahap. Tubuhnya masih terasa menggigil ketika dia bangun. Bahkan dia sedikit flu karena semalaman dia terkena gerimis air hujan. Istrinya bertanya, apakah dia akan berangkat ke pangkalan? Dan Mas Ikrar berkata bahwa dia sepertinya ingin istirahat di hari itu karena merasa tidak enak badan. Mas Ikrar tidak jujur kepada istrinya bahwa alasan dia tidak ngojek di hari itu karena masih ketakutan dengan kehadiran wanita yang datang kepadanya selama 2 hari ini.
Dia takut istrinya tidak percaya akan ceritanya sehingga dia memilih untuk diam dan mencari alasan lain agar dia bisa berada di rumah. Setelah Mas Ikrar bangun, dia baru sadar bahwa uang yang ada di meja sudah menghilang. Dia pun langsung bertanya kepada istrinya tentang uang ratusan ribu yang dia simpan di meja ketika malam. Istrinya menjawab bahwa uang itu sudah dia pakai untuk membeli daging ayam dan sebagian lagi dia belikan kosmetik dan ditabung di celengan anaknya. Mas Ikrar mendadak panik karena mau bagaimanapun juga uang itu adalah pemberian dari wanita tersebut dan itu bukanlah manusia. Mas Ikrar takut akan terjadi sesuatu ke depannya apabila uang itu digunakan oleh keluarganya. Istrinya bertanya tentang uang tersebut dan Mas Ikrar lagi-lagi tidak bisa jujur dengan apa yang terjadi. Dia berkata bahwa dia mendapat uang lebih akibat banyak yang memakai jasanya ketika hujan karena tidak ada ojek lain selain dirinya yang ada di pangkalan kemarin malam. Mas Ikrar hanya berkata bahwa uang itu harus dihemat dan jangan langsung dihabiskan karena dia seperti ingin libur dulu selama beberapa hari. Istrinya pun mengerti atas kondisi suaminya, sehingga dia lebih memilih untuk menyiapkan makanan dan beberapa obat warung untuk diminum oleh Mas Ikrar. Istrinya juga menyuruh Mas Ikrar untuk beristirahat di kamar, karena mau bagaimanapun juga dia tidak mau suaminya tiduran di ruang tengah rumahnya. Mas Ikrar pun mengangguk. Dia akhirnya pindah ke kamar dan mulai tiduran di sana. Selama dia tiduran di atas kasur, pikirannya terus memikirkan wanita yang dia temui kemarin malam. Dia mencoba mengingat-ingat kenapa dia didatangi terus oleh wanita itu. Dia mengurutkan satu persatu kejadian yang dia alami selama 2 malam ini. Lalu dia coba mengingat kembali pertemuan pertama kali dengannya di dekat pohon beringin yang roboh itu. Sebentar, gumam Mas Ikrar. Dia kembali ingat bahwa beringin yang roboh itu terkenal angker, lalu kehadiran wanita itu ingin diantarkan ke beberapa tempat. Mas Ikrar baru sadar bahwa tempat-tempat yang ingin didatangi wanita itu adalah tempat yang dimana ada pohon beringin yang sama dengan yang ada di jalanan tersebut. Sepertinya wanita itu adalah penghuni pohon beringin yang roboh itu. Mas Ikrar bergumam di dalam kamar dan semakin lama dia memikirkannya, semuanya semakin jelas. Mas Ikrar hanya bisa menggelengkan kepala. Rasa takutnya mulai menjalar kembali ke seluruh tubuhnya. Dia menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya, namun hal itu tidak juga membuat tubuhnya tenang. "Mas, ayo pulang. Tidak akan ada penumpang di hujan lebat seperti ini," kata Umar yang kini menyalakan motornya dan pamit untuk pulang. Iwan kembali mengangguk. Dia merogoh saku jaketnya dan hanya terlihat uang 20.000 hasil dari naik ojek di hari ini. Dia berdiri dari duduknya, melirik ke arah langit yang sudah mulai berganti malam, lalu dia mulai melihat Umar yang kini menembus lebatnya hujan pada malam itu. Mas Ikrar menghela nafasnya lagi. Dia sepertinya sudah pasrah dan memilih untuk pulang dengan uang 20.000 yang dia dapatkan di hari itu. Awalnya, dia akan memberikan sebagian uang yang dia dapatkan dari wanita tersebut kepada istrinya. Namun dia berpikir 2 kali karena mau bagaimanapun, dia takut bahwa uang itu bukanlah haknya. Dengan wajahnya yang tampak pasrah, dia akhirnya berdiri kembali, menyalakan motornya sambil melihat ke jalanan besar. Dia berharap ada angkot yang berhenti di sana, lalu angkot itu menurunkan penumpang yang akan naik ojeknya pada malam ini.
Dia berpikir dia akan pulang ketika ada penumpang yang ikut motornya karena sayang apabila dia langsung pulang tanpa membawa penumpang. Apalagi rumahnya berada di kampung paling ujung di jalanan ini, sehingga dia lebih memilih untuk diam dan menunggu penumpang di sana. Sepanjang malam, Mas Ikrar melirik ke kiri dan ke kanan. Tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti sekarang. Bahkan, tidak ada angkot atau bis yang berhenti di depan pangkalan, seperti tidak ada orang yang turun dan naik ojeknya pada malam itu. Dia sempat melirik ke jam dinding yang ada dalam pangkalan tersebut, dan ternyata waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Mas Ikrar menghela nafasnya lagi. Dia sepertinya sudah pasrah dan memilih untuk pulang dengan uang 20.000 yang dia dapatkan di hari itu. Awalnya, dia akan memberikan sebagian uang yang dia dapatkan dari wanita tersebut kepada istrinya. Namun dia berpikir dua kali karena mau bagaimanapun dia takut bahwa uang itu bukanlah haknya. Dengan wajahnya yang tampak pasrah, dia akhirnya berdiri kembali, menyalakan motornya sambil melihat ke jalanan besar. Dia berharap ada angkot yang berhenti di sana, lalu angkot itu menurunkan 1 atau 2 penumpang yang akan naik ojeknya pada malam ini. Billahi